Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Lailatul Barokah, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Sama halnya dengan minggu-minggu yang sebelumnya, namun pada kali ini dengan topik yang berbeda dan topik yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait visi dalam suatu institusi, di mana bahasan-bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah terkait ciri khas dari suatu visi, tujuan dari suatu visi, karakteristik dari suatu visi, dan standar baik tidaknya dalam suatu visi ataupun pengukuran dalam suatu visi. Nah, visi ini merupakan suatu pandangan terkait arah yang akan dituju dalam suatu institusi, di mana fokus kajian dari visi ini adalah terhadap sebuah produk, pelanggan, pasar, serta teknologi di masa depan. Nah, visi ini diartikulasikan sebagai suatu komunikasi mengenai aspirasi manajemen kepada para pemangku kepentingan. Visi ini memiliki suatu karakteristik yang diantaranya adalah yang pertama berwawasan ke depan dengan menentukan arah strategi yang akan ditetapkan. Yang kedua spesifik. Visi ini dibuat sebagai bahan panduan dalam menetapkan suatu keputusan dan mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga adalah fleksibel. Visi ini dibuat harus sesuai dengan situasi dan kepentingan masyarakat. Yang keempat adalah memungkinkan untuk dicapai. Yang kelima adalah menggairahkan untuk dicapai. Dan yang keenam adalah mudah untuk dikomunikasikan. Nah, visi ini merupakan suatu dasar dari tujuan yang ingin dicapai. Maka dalam menyusun suatu visi, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi apakah keinginan dan impian yang ingin dicapai oleh suatu institusi, baik itu perusahaan maupun lembaga-lembaga formal. Sebab tujuan dalam penetapan visi dalam institusi ini adalah mencerminkan suatu yang akan dicapai institusi, memiliki orientasi pada masa depan institusi, menimbulkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan institusi, menentukan arah dan fokus strategi institusi yang jelas, dan menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi institusi. Nah, selain dari karakteristik, visi ini memiliki suatu ciri khas, di mana yang pertama adalah jangka panjang. Visi ini harus merujuk pada masa depan dan jangka panjang. Yang kedua adalah inspiratif. Visi harus dapat memotivasi dan menginspirasi orang untuk bekerja menuju pencapaian tujuan. Yang ketiga adalah jelas dan spesifik. Visi ini harus jelas dan spesifik sehingga semua pihak yang terlibat dapat memahami dengan tepat apa yang ingin dicapai dalam suatu institusi. Yang keempat adalah menggambarkan perubahan positif, di mana visi ini seringkali mencakup suatu perubahan positif yang diharapkan terjadi di masa depan, baik itu dalam konteks organisasi, lingkungan, ataupun masyarakat. Yang kelima adalah mendukung misi, di mana visi ini seharusnya selaras dengan misi organisasi atau individu terkait tujuan-tujuan yang lebih spesifik yang akan dicapai dalam rangka mencapai suatu visi tersebut. Yang keenam adalah tantangan, di mana suatu visi biasanya dapat menantang dan mendorong suatu individu atau organisasi untuk mencapai potensi maksimal dalam diri mereka. Yang ketujuh adalah keberlanjutan, di mana visi ini tidak hanya berorientasi pada masa depan, akan tapi juga memiliki unsur keberlanjutan untuk dapat memandu suatu perencanaan dan tindakan jangka pendek dalam mencapai suatu target yang telah ditetapkan. Yang kedelapan adalah komunikatif, di mana visi ini perlu dapat dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk anggota tim, pelanggan, ataupun masyarakat umum. Nah, syarat visi yang baik itu diantaranya adalah yang pertama, visi itu harus berorientasi ke masa depan. Yang kedua, menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik. Yang ketiga adalah mencerminkan standar keunggulannya dan cita-cita yang ingin dicapai dalam suatu institusi. Yang keempat adalah mencerminkan suatu dorongan yang kuat akan tumbuhnya suatu inspirasi dan semangat dan komitmen bagi stakeholder. Yang kelima adalah mampu menjadi dasar dan mendorong suatu terjadinya perubahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Nah,
ukuran dari perumusan visi agar visi ini dapat dirumuskan secara berkualitas atau dapat dirumuskan dengan berkualitas antaranya adalah yang pertama, mereview masalah yang dihadapi baik itu dari segi internal maupun dari segi eksternal dengan pendekatan analisis SWOT. Nah, yang kedua adalah melibatkan seluruh anggota untuk berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga adalah menumbuhkan sikap rasa memiliki. Dan yang keempat adalah mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota atau satuan organisasi atau satuan kerja yang ada dalam suatu institusi. Yang kelima adalah rumusan visi ini disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan pendekatan yang demokratis dan terbuka. Nah, mungkin hanya itu sedikit pencerahan ataupun sedikit pemaparan dari saya terkait visi yang ada dalam suatu institusi. Baiklah, kita ketemu pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.